Baik, rekan-rekan sekalian, ini saya share materi kita pada sore hari ini. Kita melihat dari dua perspektif ya, dari pandangan konvensional dan dari pandangan Islam. Nah, nanti saya uraikan terlebih dahulu konsep atau kebijakan moneter, kerangka kebijakan moneter dalam pandangan konvensional. Nah, baru nanti setelah ini kita akan masuk ke dalam pandangan Islamnya seperti apa. Baik, rekan-rekan sekalian, kalau kita mengartikan kebijakan moneter itu, definisinya adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Nah, ini penjelasan secara umum tentang definisi dari kebijakan moneter. Jadi memang kebijakan moneter ini ya dititik beratkan pada pengendalian jumlah uang yang beredar sehingga akan berada pada titik yang seimbang. Nah, ini memang tanggung jawab yang diberikan terkait dengan kebijakan moneter ini adalah Bank Sentral ya. Kalau di Indonesia ini adalah Bank Indonesia karena mereka yang memiliki peran dan tanggung jawab terkait dengan stabilitas perekonomian dan juga stabilitas moneter. Nah, ini definisi tentang kebijakan moneter. Nah, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Nah, ini tujuan dari pengaturan dalam jumlah uang yang beredar, ya, agar terjadi stabilitas harga, ya, stabilitas inflasi, termasuk juga terjadinya peningkatan output keseimbangan. Nah, ini dari sisi definisi dari kebijakan moneter. Eh, Terkait dengan jumlah uang beredar, ya ini masih menggunakan data yang lama. Mungkin kalau data yang terbaru di 2021 atau 2022 saja, jumlah uang beredar sudah mengalami peningkatan yang mungkin 2 kali lipat dari yang sebelumnya, gitu ya. Nah, ini berdasarkan catatan BI, jumlah uang beredar dan logam yang beredar di masyarakat ini kurang lebih sekitar di 269 ya. Kalau sekarang ya mungkin kisaran sekitar 400 triliunan ya antara uang kertas dan juga uang logam karena melihat peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang sekarang kalau tidak salah sudah hampir 280-an juta ya penduduk Indonesia, termasuk juga akan berpengaruh terkait juga dengan jumlah uang beredar. Nah, jumlah tersebut terdiri dari 265 triliun uang kertas dan kurang lebih sekitar 3 triliun di situ, yaitu uang logam. Nah, ini dalam jumlah uang beredar. Jadi memang Bank Indonesia itu dia memiliki sistem ya, sistem komputerisasi yang dia bisa membaca berapa jumlah uang beredar di Indonesia, baik itu jumlah uang kertas maupun juga uang logamnya. Ya, karena mereka juga punya kebijakan untuk mencetak uang kertas ya. Mereka sudah pasti sudah mengetahui dari nomor seri misalnya ada berapa jumlah uang yang memang sudah diedarkan di Indonesia. Nah, kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, gitu ya. Yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Apa ini? Ini adalah kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang beredar. Nah, ini kebijakan moneter ekspansif. Nah, kemudian yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif ya atau monetary contractive policy. Ya, adalah kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Nah, ini ada dua
ada dua kebijakan yang dipilih ya di ranah kebijakan Bank Indonesia atau Bank Sentral melihat fenomena yang berkembang di masyarakat, apakah saat ini sedang mengalami inflasi atau justru deflasi misalnya, maka salah satu di antara kedua kebijakan ini yang nanti akan diterapkan gitu ya, kebijakan ekspansif atau kebijakan kontraktif. Kapan kedua kebijakan ini dipakai? Yang pertama, untuk kebijakan monetary ekspansif ini, ya kalau kita lihat definisinya adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, ya biasanya kebijakan ekspansif ini dilakukan apabila terjadi kelesuhan atau terjadinya penurunan perekonomian ya, daya beli masyarakat berkurang gitu ya, atau mungkin terjadi situasi yang menyebabkan masyarakat eh, enggan untuk membelanjakan barang ya, misalnya terjadi inflasi gitu ya, atau adanya musibah besar ya seperti dulu terjadinya COVID-19 misalnya ya, itu apa mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang. Nah, maka BI melakukan intervensi di sini, dalam arti intervensi di sini memberikan program atau memberikan insentif gitu ya bagi masyarakat-masyarakat yang memang memiliki kendala ya dalam perekonomian. Ya, misalnya mengurangi pajak gitu ya, membebaskan pajak tanah ya. Kalau kita lihat di beberapa kasus ketika COVID dulu ya ada pembebasan pajak kendaraan misalnya. Kemudian ada insentif untuk bantuan bantuan kesehatan misalnya ya bagi yang terkena dampak COVID misalnya. Nah, ini artinya ada dalam waktu tertentu gitu ya Bank Sentral atau Bank Indonesia ini melakukan intervensi untuk mengambil pilihan dari dua kebijakan ini yang mana yang akan diterapkan, mau ekspansif atau kontraktif gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat tentang instrumen kebijakan moneter, ini ada beberapa instrumen yang juga dipakai dalam mengambil kebijakan moneter. Yang pertama ini adalah operasi pasar terbuka, ya, open market operation. Apa yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka di sini? Operasi pasar terbuka di sini adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau memberi surat berharga pemerintah. Ya, surat berharga pemerintah antara lain misalnya ada SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Kemudian ada SBPU, Surat Berharga Pasar Uang. Nah, ini adalah produk ya atau instrumen ya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk me, untuk menerapkan atau untuk menjalankan operasi pasar terbuka ya. Ya, memang tujuannya ya satu tadi nih untuk mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau memberi surat berharga pemerintah. Nah, karena ketika misalnya masyarakat gitu ya membeli surat berharga pemerintah, ya sama saja masyarakat menginvestasikan dana yang dimiliki gitu ya untuk digunakan oleh pemerintah dalam memfasilitasi infrastruktur ya, baik infrastruktur di darat maupun di laut ataupun di udara atau infrastruktur umumnya gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau SBI misalnya, Surat Sertifikat Bank Indonesia,
Ini ada tenor ya, berapa persen gitu ya per tahunnya, sehingga nanti ketika sudah jatuh tempo kita akan mendapatkan keuntungan dari investasi dalam SBI atau Sertifikat Bank Indonesia ini. Nah, ini apa namanya instrumen yang pertama dalam kebijakan moneter yaitu operasi pasar terbuka. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada fasilitas diskonto ya atau diskon rate ya. Fasilitas diskonto atau diskon rate ini adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum gitu ya. Eh, Rekan-rekan sekalian, terkait dengan diskon rate ini ya, karena nanti ini akan berpengaruh kepada investasi dan juga pembiayaan atau kredit gitu ya. Biasanya bank umum menentukan BI rate ya, kalau dulu istilahnya BI rate gitu ya, dalam pengajuan kredit atau pengajuan pembiayaan itu berdasarkan dari ketetapan bunga bank yang dipatok oleh Bank Indonesia. Ya, misalnya sekarang BI rate-nya di kisaran 7,15 misalnya. Ya, sehingga bank umum ketika dia ingin mengeluarkan kredit bagi perusahaan menengah ke atas atau mungkin bagi institusi perusahaan gitu ya. Ya, itu patokannya sesuai dari BI rate-nya itu. Nah, itu kalau dalam pengajuan kredit atau pembiayaan. Nah, BI rate ini juga menjadi patokan bagi konsumen atau nasabah yang ingin juga menginvestasikan uangnya dalam instrumen investasi. Misalnya dalam instrumen eh, tabungan, ya kalau di kalian menabung, eh, niatnya untuk investasi kan di situ ada juga bunga atau margin yang diberikan. Kalau di bank syariah namanya margin atau untuk deposito ya atau untuk reksadana ya ini pun juga ada berpatokan pada BI rate ya yang memang itu berdasarkan dari ketetapan dari Bank Indonesia dalam mematok berapa persentase dari BI rate ya BI rate yang itu nanti akan digunakan oleh bank umum sebagai acuan mereka dalam menerima tabungan dari nasabah atau memberikan pembiayaan kepada pihak ketiga ya, baik perusahaan menengah, kecil atau perusahaan besar gitu. Nah, ini instrumen yang kedua terkait dengan fasilitas diskonto. Nah, kemudian yang ketiga, instrumen kebijakannya ya. Oke, rediskon policy. Nah, ini masih dalam diskon rate ya. Ada beberapa nama yang dipakai gitu ya, atau yang diterapkan oleh Bank Sentral dalam mengendalikan atau dalam menjaga kebijakan moneter ini. Yang pertama ada rediskon policy ya. Jika Bank Sentral menaikkan diskon rate, maka jumlah uang beredar akan berkurang. Ya, kenapa? Ya karena rate bunga akan mengalami kenaikan sehingga masyarakat yang memiliki dana atau memiliki uang, mereka lebih senang menginvestasikannya pada investasi yang fixed asset gitu ya, yang fixed asset misalnya seperti deposito, kemudian reksadana atau giro gitu ya, atau ya deposito misalnya, karena Bank Indonesia menaikkan diskon rate-nya misalnya dari 7,15 ke 7,50 kan gitu ya. Mereka yang punya dana besar misalnya 5 miliar, 500 miliar atau 50 miliar gitu ya. Ya, mereka ketika menginvestasikan dananya ke dalam
instrumen investasi, misalnya seperti deposito misalnya tadi, deposito tadi ya, sehingga ini mereka akan memperoleh keuntungan karena memang bank sentral menaikkan diskon rate tadi itu. Maka ketika mereka menginvestasikan uang mereka, otomatis ya uang yang beredar akan berkurang karena uang tersebut akan disimpan dalam instrumen investasi sehingga tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi. Nah, ini redemption policy. Nah, kemudian yang kedua, open market operation. Ya, jika menghendaki menurunnya jumlah uang beredar, pemerintah harus menjual obligasi. Nah, ini obligasi ini adalah salah satu juga instrumen dari pemerintah, gitu ya, obligasi. Ya, yang bisa dipakai atau yang bisa digunakan ya oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan dalam menyiapkan ya baik infrastruktur umum atau infrastruktur publik ya sehingga nanti dapat disiapkan ya infrastruktur tersebut untuk masyarakat luas. Nah, ini open market operation ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini lebih apa? Lebih lebih mendalam lagi terkait dengan instrumen kebijakan moneter, yaitu ada istilahnya adalah manipulasi legal reserve ratio, ya, nisbah antara uang tunai dan kewajiban giro bank komersial, ya. Jika menghendaki berkurangnya jumlah uang beredar, legal reserve ratio harus dinaikkan, ya, disebut tick money policy. Nah, ini juga instrumen yang ada dalam diskon rate gitu ya. Kemudian dalam instrumen diskon rate ini juga ada selective credit control. Jadi bank sentral dapat melakukan moral suasion dengan mempengaruhi kebijakan bank-bank komersial dalam pengkreditan. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan kredit di dalam bank komersial ini, ya, Bank Mandiri, BNI, apalagi Bank BRI, Bank Bukopin, BSI, whatever gitu ya, namanya bank komersial gitu. Ketika mereka mengalami kredit macet gitu ya, atau NPL, itu akan mengganggu sirkulasi perputaran uang di dalam bank komersial, ya, sehingga untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, ya, untuk meminimalisir terjadinya penundaan dalam pembayaran kredit ya bagi nasabah, maka memang bank sentral memiliki database ya atau sistem yang dapat melihat profiling nasabah atau konsumen yang akan mengajukan kredit atau pembiayaan. Profiling ini atau apa namanya pendeteksian awal bagi nasabah yang mengajukan kredit atau pembiayaan ini dapat dijadikan gambaran oleh bank sentral terkait dengan track record dari masing-masing person atau track record dari nasabah itu sendiri, ya. Jadi misalnya saya pernah mengajukan kredit di Bank Mandiri, ya, kemudian terkait dengan misalnya kredit 200 juta selama 5 tahun gitu ya. Lalu data itu masuk ke dalam database Bank Indonesia. Kemudian saya normal ya membayar kreditnya bulanannya gitu ya sampai akhirnya 5 tahun dan sudah selesai saya lunasi, maka ketika saya mau mengajukan kredit lagi di bank lain, misalnya Bank BRI gitu, ya Bank BRI bisa melihat profil saya, track record saya dalam pembayaran kredit pada sebelum-sebelumnya seperti apa. Nah, biasanya nanti di dalam data itu ada simbol warna. Ya, kalau warnanya hijau, ya berarti dia secara portofolio istilahnya atau secara track record dia
normal. Artinya normal ini dia baik ya, pengajuan kreditnya, pembayaran kreditnya, dan tepat waktu selama 5 tahun rutin bisa terselesaikan. Nah, biasa juga nanti ada simbol warna, kalau tidak salah warna kuning ya. Ya, kalau warna kuning ini berarti dari kredit yang selama 5 tahun ini track recordnya gitu, ada misalnya beberapa bulan itu dia mengalami penundaan ya. Ya, ya mungkin ada sebab-sebab tertentu gitu ya penundaannya karena misalnya gaji tidak turun misalnya ya, atau ada kebutuhan mendesak yang lebih penting sehingga ditunda bulan 1-2 bulan gitu ya. Nah ini nanti akan terlihat simbolnya warna kuning. Nah, ini yang kuning ini ada beberapa kali pernah membayar jatuh tempo, melebihi jatuh tempo. Nah, kemudian ada juga yang simbolnya itu warnanya warna merah ya. Nah, warna merah ini yaitu track record orang ini dia pernah mengalami gagal bayar ya atau melunasi iuran bulanan jatuh tempo itu beberapa kali ya sehingga dia masuk radarnya berwarna merah di dalam sistem Bank Indonesia atau di istilahnya yang dulu itu namanya BI check gitu ya, BI check. Nah, ada juga simbol yang keempat itu warna hitam. Nah, warna hitam ini artinya track record si nasabah ini dia track recordnya itu buruk dalam apa dalam pembiayaan atau dalam membayarkan iurannya kepada pihak bank. Nah, jadi ketika track record-nya tadi hitam, ya maka ketika dia mau mengajukan pembiayaan lagi kepada bank yang baru, ya bank juga akan mempertimbangkan ya apakah si nasabah ini layak untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit atau justru bank menolak ya tadi untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet tadi. Nah, ini selective credit control. Jadi, Bank Indonesia memiliki sistem seperti BI Check gitu ya, untuk melihat profil calon nasabah yang akan mengajukan kredit atau mengajukan pembiayaan pada bank komersial. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu ada istilahnya rasio cadangan wajib ya, Reserve Requirement Ratio. Apa itu rasio cadangan wajib? Jadi kalau kita lihat di sini, rasio cadangan wajib adalah pengaturan pengaturan jumlah uang yang beredar pengaturan jumlah uang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Ya, jadi ini juga bagian dari instrumen kebijakan moneter, rasio cadangan wajib. Jadi memang apa namanya instrumen kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang beredar melalui mempermainkan jumlah dana cadangan simpanan pemerintah oleh bank sentral. Nah, ini dilakukan agar apa? Ya, agar jumlah uang beredar ya ini dapat dikendalikan. Ya, dapat dikendalikan, dapat dikontrol, ya, termasuk juga dari bank sentral atau dari pemerintah gitu ya. Nah, ini dalam rasio cadangan wajib. Kemudian yang keempat, instrumennya itu adalah himbauan moral atau moral persuasion. Ya, kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Nah, ini moral situation ya, moral persuasion. Nah, ini dalam instrumen kebijakan moneter.
Bank sentral, ya ini kalau di Indonesia ya Bank Indonesia gitu ya. Tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek. Yang pertama adalah kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Ya, rekan-rekan sekalian, beberapa waktu yang lalu, ya Indonesia rupiah sempat melemah pada dolar sampai di angka 16.500 ya, bahkan sampai 16.700 gitu ya. Apa dampaknya? Ya, rekan-rekan sekalian, kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara open ya, negara yang terbuka ya, dan lalu lintas transaksi perdagangannya tidak hanya lintas provinsi, tetapi multinasional ya, lintas negara antar benua seperti itu. Ketika rupiah mengalami pelemahan gitu ya, tadi misalnya di harga 16.600 misalnya, maka itu akan berdampak dari sektor impor dan ekspor. Ya, sektor impor sudah barang tentu ketika barang masuk ke Indonesia dari luar negeri, ya memang yang digunakan ketika transaksi perdagangan antar negara atau perdagangan impor itu masih menggunakan mata uang dolar sebagai mata uang yang berlaku antar negara gitu ya. Sehingga ketika transaksi menggunakan mata uang dolar dan harga rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan, dampaknya adalah barang-barang impor yang masuk ke Indonesia itu pun juga akan dihargai dengan harga dolar, maka akan mengalami lonjakan harga yang sangat signifikan. Ya, misalnya ketika harga kedelai, ya, harga kedelai Brazil atau harga kedelai luar negeri yang ingin diimpor ke Indonesia mengalami kenaikan, gitu ya, otomatis produsen-produsen yang bahan bakunya kedelai, mereka pun juga akan menaikkan harga produk mereka. Ya, misalnya bahan bahan baku kedelai untuk pembuatan kecap, gitu ya, atau bahan baku kedelai untuk pembuatan tempe, ya ya otomatis harga tempe pun akan mengalami kenaikan sesuai dengan kenaikan harga kedelai gitu ya, termasuk juga harga kecap ya ya dan produk-produk turunan dari bahan baku kedelai gitu ya. Nah, termasuk ketika ekspor ya, ketika ekspor menggunakan mata uang Indonesia dijual ke Eropa, otomatis harganya murah ya. Orang-orang Eropa menggunakan dolar dalam transaksi penjualannya, mereka mengalami keuntungan yang besar dan merugikan para produsen-produsen yang menjual barangnya ke luar negeri. Nah, inilah kenapa Bank Indonesia itu memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara yang lainnya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ya, maka Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ya, ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ini bidang apa? Bidang pelaksanaan. Kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Nah, ini tiga peran utama dalam Bank Indonesia. Nah, ini terkait dengan Bank Indonesia atau kebijakan moneter dalam pandangan konvensional. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kebijakan moneter dalam pandangan Islam, gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita mulai dalam kerangka berpikir atau dasar berpikirnya. Terciptanya stabilitas permintaan antar uang dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Nah, ini dasar pemikiran yang pertama gitu ya. Terciptanya stabilitas permintaan.
Nah, dengan demikian, setiap instrumen yang mengarah kepada instabilitas ya dan pengalokasian sumber daya secara tidak produktif akan ditinggalkan. Ya, karena tidak memiliki dampak positif ya, karena instabilitas ya akan mempengaruhi atau akan terjadi dampak yang negatif seperti itu. Nah, instrumen kebijakan moneter dalam pandangan Islam maka haruslah terbebas dari bunga. Nah, ini yang menjadi tolak ukur utama ya dalam menerapkan instrumen kebijakan moneter dalam pandangan Islam. Bebas dari bunga, free interest economy. Kenapa? Karena instrumen bunga menimbulkan penyalahgunaan sumber dana untuk yang tidak produktif dan tingginya spekulasi. Nah, ini apa namanya eh, kebijakan di dalam instrumen atau dalam kebijakan moneter dalam pandangan Islam. Ya, karena instrumen bunga menimbulkan penyalahgunaan sumber dana ya untuk yang tidak produktif dan tingginya spekulasi. Nah, kemudian kebijakan moneter Islam dalam manajemen permintaan uang yang pertama ini adalah nilai-nilai moral. Ya, jadi memang dari sisi Islam dalam menerapkan kebijakan moneter haruslah didasari dari nilai moral, moral value, ya, nilai moral yang harus dijaga ya bagi pelaku kebijakan, ya dalam hal ini pemerintah atau mungkin juga kepala negara atau mungkin juga instrumen-instrumen pemangku kebijakan ya termasuk juga seluruh stakeholder ya ya baik itu dalam perbankannya ya baik itu juga dalam perusahaannya baik itu juga dalam masyarakatnya ya harus menjaga nilai-nilai moral ini. Kemudian yang kedua ya lembaga-lembaga sosial ekonomi dan politik. Ya, ini juga bagian dalam manajemen permintaan uang. Ya, karena lembaga-lembaga sosial, lembaga ekonomi dan juga politik, ya mereka juga merupakan bagian dari stakeholder ya dalam memakai ya kebijakan moneter ini. Kemudian tingkat keuntungan real. Ya, jadi memang di dalam pandangan Islam untuk kebijakan moneter, keuntungan yang diperoleh ini adalah memang lebih mengarah kepada sektor real, gitu ya, sektor real, ya sehingga itu dapat betul-betul diterima, ya manfaatnya oleh masyarakat luas. Nah, rekan-rekan sekalian, ada beberapa mazhab yang dia mengemukakan pandangannya tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Yang pertama ini ada mazhab Iqtisaduna, ya. Dalam pandangan mereka, ya, dalam mengambil kebijakan moneter, ya, terkait dengan permintaan uang ditentukan oleh motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Ya, bahwa permintaan uang ini ditentukan dalam motif transaksi, artinya dalam jual beli, ini motif transaksi, dan motif berjaga-jaga, ya, sebab perilaku spekulasi mata uang dilarang dalam Islam. Permintaan uang untuk motif transaksi ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan untuk motif berjaga-jaga ditentukan oleh rasio antara harga yang ditanggung dengan harga tunai. Ya, artinya berjaga-jaga ini bisa alternatifnya bisa ditabungkan gitu ya atau diinvestasikan gitu ya sehingga uang tadi ya dalam permintaan uang ya itu akan sangat berpengaruh bagi seseorang. Misalnya untuk motif transaksi ya. Seseorang ketika ingin mengkonsumsi suatu barang atau suatu jasa, sudah barang tentu dia harus memiliki pendapatan. Ya,
Dari pendapatan inilah nanti seseorang itu akan mengalokasikan dananya, berapa dari pendapatan ini yang akan digunakan untuk konsumsi, ya, atau transaksi, ya, dan berapa sisanya ini yang akan digunakan untuk berjaga-jaga, baik itu ditabungkan atau mungkin diinvestasikan, gitu ya, sehingga pendapatan, ya, atau dari sisi matematika kita biasanya menyimbolkan dengan huruf Y, gitu ya, pendapatan sama dengan konsumsi C ditambah dengan saving, kan gitu ya. Y sama dengan C plus S, kan gitu. Nah, sehingga ini bagian dari mazhab Iqtisaduna, ya, menjelaskan terkait dengan permintaan uang. Nah, kemudian ada mazhab mainstream, ya. Dalam mazhab mainstream ini, mereka berpendapat bahwa permintaan untuk motif transaksi yang sama dengan mazhab Iqtisaduna, namun untuk motif berjaga-jaga, berpandangan bahwa Islam mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara produktif dan efisien, sehingga instrumen yang mencegah terjadinya uang yang menganggur dengan mengenakan pajak yang tinggi. Nah, ini apa namanya, pandangan dalam mazhab mainstream. Ya, tidak banyak perbedaan dengan mazhab Iqtisaduna, namun dalam pandangan mainstream, apabila ada dana atau uang yang disimpan untuk motif berjaga-jaga, maka sebaiknya alokasi uang tersebut digunakan untuk sektor real, ya, untuk investasi di bidang produktif, ya, dan efisien, ya, misalnya untuk menggunakan akad mudharabah, gitu ya, bagi orang yang memang membutuhkan dana untuk tambahan modal misalnya gitu. Nah, ini dalam mazhab mainstream. Nah, rekan-rekan sekalian, strategi dasar, ya, peniadaan suku bunga sebagai biaya kapital atau cost of capital dan pengenaan pajak bagi aset produktif yang menganggur, ya, that's on idle fund, akan mendorong pemilik modal menginvestasikan sejumlah kekayaan pada sektor real yang produktif. Nah, ini strategi dasarnya. Kemudian yang kedua, adanya mekanisme sistem bagi hasil dalam transaksi syirkah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara bersama-sama menggerakkan roda perekonomian, ya, dan pada akhirnya mewujudkan pemerataan kesempatan kerja. Jika kesempatan usaha dimiliki oleh semua orang, pemerataan pendapatan akan terrealisasi. Nah, ini strategi yang kedua. Ya. Kemudian strategi yang ketiga, terciptanya kepastian berusaha yang didukung oleh ketiadaan suku bunga di muka dalam transaksi pinjam-meminjam. Satu-satunya perhitungan biaya dana pinjaman yang ditentukan di muka adalah perhitungan risiko bagi hasil atau profit and loss sharing ratio. Ya, profit sharing ratio. Ya, perhitungan resiko bagi hasil. Nah, ini yang menurut saya, ya, yang dari sisi keindonesiaan, ya, dari bank syariah pada umumnya di Indonesia masih belum menerapkan profit and loss sharing, ya, karena memang kita ketahui bahwa perbankan di Indonesia ini kan money oriented, ya. Memang ini adalah perusahaan yang dia mengelola uang, dan uang itu juga yang dia kelola, ya, menjadikan income atau pendapatan bagi mereka, gitu ya. Sehingga mereka lebih memilih profit sharing, gitu ya. Dan belum berani untuk menambahkan loss sharing. Padahal kalau kita melihat secara idealnya, kalau menggunakan akad syirkah atau mudharabah dalam perbankan syariah, ya, bank dan pemilik modal, bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengguna, ya, mereka akan sepakat dalam kontrak musyarakah misalnya. Nah, ketika si
pengusaha mengalami kerugian, misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya pengusaha itu mengalami kerugian, ya mau nggak mau bank itu juga menanggung kerugian tersebut. Itu secara idealnya ya, kalau menggunakan akad musyarakah atau mudharabah. Namun kenyataannya memang belum dipraktekkan ya profit and loss sharing, baru profit sharingnya saja. Dan ini juga ya menjadi bagian yang apa yang yang terjadi di Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, itu ya mungkin tambahan materi saya terkait dengan apa namanya kebijakan moneter ya dalam pandangan konvensional dan juga dalam pandangan Islam. Jadi kesimpulan dari materi kita pada kesempatan sore hari ini adalah kebijakan moneter yang diterapkan atau kita lihat secara definisi, kebijakan moneter ini adalah salah satu usaha ya dalam mengendalikan perekonomian secara makro ya dalam mengendalikan ekonomi makro ya dalam keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Nah, ini dan sebetulnya ada beberapa kebijakan lagi selain kebijakan moneter ya dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro, termasuk juga misalnya kebijakan yang diambil oleh kepala negara misalnya ya atau kementerian di bawahnya juga gitu ya untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya misalnya kalau kita ambil contohnya ketika dalam kondisi COVID yang lalu gitu ya, Presiden banyak mengeluarkan kebijakan, misalnya ada bantuan langsung tunai gitu ya, atau BLT, atau juga ada Kartu Indonesia Sejahtera ya, KIS, ada juga Kartu Indonesia Pintar, kemudian ada prakerja, ya ini ketika masa-masa Presiden Jokowi yang sekarang ini gitu ya. Ya, artinya kebijakan moneter ini adalah salah satu dari kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga keamanan atau menjaga agar ekonomi secara makro ini dapat seimbang ya antara jumlah uang beredar termasuk juga daya beli masyarakat, termasuk juga pengendalian ekonomi. Ya, itu mungkin rekan-rekan sekalian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, gitu ya. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semuanya di sana, dimanapun Anda berada, ya tetap jaga kesehatan. Ini kayaknya lagi musim-musimnya batuk sama pilek gitu ya. Masuk juga jaga waktu, ya jangan lupa sholat 5 waktu berjamaah. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan saya beri kesempatan dan siapa yang belum presensi nanti silahkan stay di sini dulu untuk saya rubah statusnya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada pertanyaan? Cukup?